Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan kesimpulan dengan terperinci. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiganya, setelah melakukan pengamatan, siswa dapat melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Anak-anak, apabila manusia tidak bisa melestarikan hewan dan tumbuhan, maka yang terjadi adalah kepunahan. Kepunahan dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam seperti bencana alam. Contohnya, misalkan ada gunung meletus, angin topan, dan lain sebagainya. Faktor manusia seperti perburuan liar dan pembakaran hutan. Itu akan menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan, tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kepunahan. Pada pembelajaran kali ini, kalian harus menyelesaikan 3 tugas. Tugas yang pertama adalah kalian menjawab soal sebagai berikut. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Silakan kalian tulis jawaban kalian di buku tugas kalian. Ya anak-anak, ini adalah tugas yang kedua. Tugas yang kedua, kalian harus menuliskan kesimpulan dari isi bacaan yang tadi Bapak bacakan. Kalian tulis tugas kalian di buku tugas kalian ya. Anak-anak, ini ada contoh laporan hasil pengamatan. Karena nanti di tugas ketiga kalian akan disuruh membuat
laporan hasil pengamatan. Agar kalian lebih mudah dalam membuatnya, akan Bapak berikan contoh laporan hasil pengamatan. Poin yang pertama yang harus ada hal yang diamati. Di sini sampah menumpuk di kebun, ya, hal yang diamatinya. Yang kedua ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui seberapa kotornya kebun. Poin yang ketiga, waktu pengamatannya kapan? Di sini contohnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Tempat pengamatannya di mana? Di kebun belakang rumah. Alat dan bahan yang kita gunakan ada alat tulis dan kamera HP, ya. Hasil pengamatannya, nah Bapak bacakan ya. Kebun di belakang rumah mengalami polusi tanah karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di kebun tanpa daur ulang. Ada sampah organik yang masih dapat membusuk seperti sampah sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Ada juga sampah anorganik yang tidak dapat hancur di tanah seperti sampah plastik, kayu, kaca, kaleng dan sebagainya. Sampah di kebun sangat mengganggu pemandangan dan menebarkan bau tidak enak. Kesimpulan dari laporan hasil pengamatan ini adalah sebaiknya membuang sampah pada tempatnya dan didaur ulang agar tidak mengotori lingkungan. Untuk sampah organik bisa dijadikan pupuk dan sampah yang anorganik bisa ditimbun tanah atau dibakar. Nah, tugas yang ketiga, kalian melakukan pengamatan. Kemudian, laporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Kalian tulis laporan pengamatan kalian di buku tulis. Ya anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran. Tetap semangat dan kerjakan tugas-tugasnya ya.